Chapter 706, Pengepungan Kuartet. Ah, meskipun dunia sunyi, raungan histeris Yin Ziping terus berlanjut. Yang dia tinggalkan hanyalah meraung, dan sekarang dia, bahkan Shenhai dan Danhai disegel, dia tidak berbeda dari orang yang tidak berguna. Saya tidak percaya. Saya tidak percaya. Wajah Yin Ziping ganas, berdarah dan berdarah, seperti hantu jahat. Sekarang adegan ini membuatnya tidak bisa diterima. Siapa dia? Dia adalah tuan rumah Jiu Cheng, nomor 1 di daftar angin dan awan, dan kepala sekolah Heng Yue. Dia mengaku tinggi dan tak terkalahkan, tetapi dia dikalahkan. Hal yang paling tak tertahankan baginya adalah orang itu yang mengalahkannya ternyata dia musuh lama, Ye Chen. Mengenai raungan Yin Ziping, Ye Chen langsung mengabaikannya, menjatuhkan Yin Ziping dari pikirannya dengan satu telapak tangan, dan langsung menyegelnya ke dalam Daluo Divine Cauldron. Namun, pada saat ini, cahaya ilahi yang tajam melesat dari satu sisi, membawa niat membunuh yang dingin dan kekuatan yang tak tertandingi. Melihat ini, Ye Chen tiba-tiba mengeluarkan pedang Tianque dan berdiri di depannya. Hanya saja cahaya dewa yang ditembakkan ke arahnya sangat aneh, awalnya satu, tetapi sebelum mengenai pedang Tianque, tiba-tiba terbelah menjadi dua, lalu menghilang tiba-tiba. Melihat ini, ekspresi Ye Chen membeku, dia berbalik dengan tiba-tiba dan menebas belakangnya dengan pedang. Pound! Dia menghancurkan satu cahaya ilahi dengan satu pedang, tetapi menembus dada oleh cahaya ilahi kedua di tempat. Engah! Saat darah berceceran, Ye Chen memuntahkan seteguk darah, dan dia setengah berlutut di tanah. Ling Zhen, kamu harus mati. Sebelum Ye Chen bisa melihat orang itu, ada suara kemarahan bergema di langit. Hao Tian Xuan Zhen yang marah telah membunuh Tuan Ling Zhen, karena Tuan Ling Zhen yang menyerang Ye Chen. Aku tidak akan pernah mati hari ini. Aura Hao Tian Xuan Zhen naik ke puncak dalam sekejap, dan Master Ling Zhen bergema dengan telapak tangannya. Dia adalah iblis, semua orang bisa membunuhnya. Melihat Hao Tian Xuan Zhen membunuhnya, Master Ling Zhen mendengus dingin, mengangkat tangannya dan mendorong telapak tangan. Hao Tian Xuan Zhen yang baru saja bergegas terkejut di tempat. Melihat ini, mata Ye Chen menjadi dingin, dan baru saja akan bangun, dia memuntahkan seteguk darah lagi, dan wajahnya menjadi sangat pucat dalam sekejap. Pada saat ini, cahaya ilahi kedua datang dari belakang, bahkan lebih mendominasi daripada cahaya Guru Ling Zhen. Segera, Ye Chen tampak menakjubkan, karena kekuatan yang dibawa oleh cahaya ilahi ini tidak boleh disesali, bahkan di masa puncaknya, apalagi dalam keadaan lemah sekarang. Zeng! Bersamaan dengan dentang pedang, bayangan pedang yang tak tertandingi muncul, memotong cahaya dewa, dan Du Guao lah yang menyerang. Zeng Yang, apakah kamu tidak takut diejek oleh generasi mendatang karena melakukan serangan diam-diam dalam kapasitasmu? Du Guao menatap Patriark Zeng Yang dengan tegas. Aku tegak, dan aku akan menghukum iblis. Nenek moyang Zeng Yang mencibir, bergabung dengan 3 leluhur Zeng Yang, dan membunuh Du Guao, dan leluhur sekte Zeng Yang di belakangnya bergegas menuju Ye Chen untuk membunuh dan pergi adalah langkah besar. Sialan! Orang tua Zuge dan Fu Ling juga bergerak, menghalangi leluhur sekte Zeng Yang. Zeng! 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 Dengan dentang pedang, satu demi satu cahaya ilahi memaksa Ye Chen untuk menembak. Patriark Qing Yun yang menembak, dan itu adalah superposisi dari dua teknik tabu, Suandao Wuxiang dan metode Bumi Tianluo. Kekuatan di sini, Ye Chen aku punya melihatnya sebelumnya. Qing Yun Zong. Wajah Ye Chen langsung tertutup es, tapi dia tidak berani menyesalinya, dan mundur dengan cepat. Qing Yun, kamu tidak tahu malu, bukan? Segera, Tai Yi yang asli. Wu Sanpao dan Niu Sisan yang bullish bergegas maju, menghalangi Patriark Qing Yun dan yang lainnya. Kamu menggertak Tuan dan menghancurkan leluhur. Tuan Tongxuan juga datang, dengan wajah dingin yang tidak normal, dan langsung mendatangi Ye Chen. Menipu Tuan dan menghancurkan leluhur. Ye Chen mencibir, dengan darah menetes dari sudut mulutnya, dia pikir dialah yang tidak bisa melawan Tuan Tongxuan, tetapi dia masih merencanakan langkah besar untuk mengirim Tuan Tongxuan ke jalan Huang Quan. Namun, tepat ketika dia akan melakukan gerakan besar, seorang raksasa membelah kehampaan dengan kapak, dan untuk kedua kalinya, Tuan Tongxuan ditebas ke belakang. Melihat pemandangan seperti itu, hati Ye Chen masih terasa hangat, baru kedua kalinya Men San memblokir Tongxuan untuknya, dan dia akan selalu mengingat kebaikan ini. Iblis. Ada juga master tersembunyi, dan hanya ada 3 dari mereka, dan penampilan mereka tidak dapat dilihat dengan jelas,
Tetapi dari aura mereka, dapat dilihat bahwa mereka adalah 3 alam kuasi surga asli, dengan kekuatan yang sangat kuat. Mendengus. Dan Chen dan Yi menembak satu demi satu, memblokir 3 alam kuasi surga. Melihat bahwa Dan Chen dan Yi yang bergerak, 3 alis semu tingkat surga mendengus dingin, Dan Cheng tidak pernah berpartisipasi dalam perselisihan antara Dacu dan Chen. Apakah Anda akan melanggar pelatihan leluhur dan Zhu? Dia adalah seorang bijak alkimia dan murid dari alkimia saya, mengapa Anda tidak membunuhnya saja jika Anda mengatakannya? Orang-orang memblokir 3 alam kuasi surga. Bunuh, bunuh iblis. Segera, ada teriakan pembunuhan dari segala arah, dan ada kerumunan orang, yang semuanya tirani. Tercela. Sebuah suara dingin terdengar segera, dan Sangguan Hanyu, Sangguan Yuer, dan Sangguan Bo semuanya membunuh mereka satu per satu. Selain mereka, Hua Su, Hao Tian Xiyue, Xuan Fei, dan Xiao Luoxi juga bergabung dalam pertempuran. Nenek, lawanlah. Chen Rongyun, Wei Wenzuo dan Li Zhang juga menggigit peluru dan saling membunuh. Selain mereka, ada banyak senior tua yang tidak tahan, dan mereka semua berdiri di sisi Ye Chen. Namun, dibandingkan dengan pasukan pembunuh iblis yang luar biasa, jumlah mereka masih sangat tipis. Lagi pula, orang yang membunuhnya merupakan mayoritas, dan orang yang melindunginya hanya berjumlah sedikit, atau ada perbedaan besar. Dalam kekuatan, ledakan, 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 perang akan pecah, dan dunia yang tadinya tenang menjadi hidup kembali, dan gemuruh seperti guntur, satu demi satu. Engah. Ada kekosongan di tengah, dan Ye Chen menyemburkan darah lagi, tidak bisa diam. Cahaya ilahi Ling Zhen terlalu aneh. Ye Chen sudah dalam keadaan lemah, tapi sekarang dia dipukul lagi dengan keras, membuatnya terluka lebih parah, terutama niat membunuh yang dibawa oleh cahaya ilahi itu, yang menghancurkan meridiannya di tubuhnya. Sulit menekan. Selain itu, ada secercah cahaya aneh di lukanya, yang menghilangkan energinya, membuat lukanya tidak hanya tidak sembuh, tetapi juga melebar keluar. Zeng. Pada saat ini, pedang pembunuh hitam pekat tiba-tiba menembus dari ruang kosong, mendekati tepat di antara alisnya. Namun, pada saat ini, jari yang tajam menembus kehampaan, menghalangi pedang yang membunuh Ye Chen. Jari roh mendalam 9 surga. Seperti yang dikatakan Ye Chen, jejak darah meluap dari sudut mulutnya lagi, dan orang yang menyelamatkannya adalah Jining Suang yang sudah memakai topeng. Meskipun dia menyembunyikannya dengan baik, dia masih tidak bisa lepas dari mata perinya. Sejujurnya, dalam sepertiga detik yang singkat, Ye Chen tidak bisa membantu tetapi terkejut sesaat, tidak pernah berpikir bahwa Jining Suang yang menyelamatkannya. Membunuh. Kebingungan Ye Chen terganggu oleh raungan keras berikutnya, dan orang-orang yang memproklamirkan diri baik itu berkumpul lagi, seperti gelombang pasang, gelombang demi gelombang, jumlahnya sangat besar. Sialan, orang-orang ini tidak ingin Ye Chen pergi hidup-hidup hari ini. Penonton netral hampir meninggalkan medan perang, melihat ke sisi ini dari kejauhan. Ketika mereka melihat begitu banyak orang yang menginginkan nyawa Ye Chen, tidak dapat membantu. Tapi mendesah dan mendecakkan lidahnya. Jika kamu adalah musuhnya, apakah kamu akan membiarkan dia pergi hidup-hidup? Kesempatan seperti itu sekali seumur hidup. Itulah yang sebenarnya. Chapter 707, Ujung Hidup dan Mati. Ledakan. Ledakan. Gemuruh. Langit dan bumi bergetar, dan ada tokoh perang di mana-mana. Dan dalam kehampaan ini, ada sosok gelap di segala arah, bergegas menuju Ye Chen di tengah. Di sini, melihat sosok gelap bergegas ke arahnya ke segala arah, bahkan ekspresi Ye Chen menjadi jauh lebih jelek. Dia sudah mengharapkan pengepungan dalam adegan ini, tetapi yang tidak dia duga adalah bahwa kekuatan Yin Ziping jauh melebihi harapannya, bahkan jika dia menang dengan sangat buruk sehingga dia terluka parah beberapa kali. Masih agak sulit baginya untuk mengumpulkan kekuatan spiritualnya, apalagi menghadapi musuh yang begitu banyak. 10.000 pedang Cao Zong. Dia menggertakkan giginya tiba-tiba, membakar sumber tubuh suci, dan secara paksa menggunakan gerakan besar serangan kelompok aslinya. Segera, energi pedang di seluruh langit muncul dan terbang menuju 4 arah. Mendengus. Ada alam semi surga yang bergegas keluar dari segala arah, dengan senjata spiritual yang menakutkan tergantung di kepala mereka. Semuanya aura, menyapu kekosongan dengan satu telapak tangan, dan aura pedang yang terbang ke arah mereka dihancurkan menjadi ketiadaan di tempat. Bukan karena Wanjian Chaozong Ye Chen tidak cukup kuat,
alasan utamanya adalah kekuatan tempurnya saat ini kurang dari 30% dari periode puncaknya, dan kekuatan gaibnya sangat kuat. Jika dia ingin menjadi kuat, dia juga membutuhkan kekuatan tempur yang kuat sebagai fondasinya. Mati. Alam kuasi surga bergegas ke arahnya dalam sekejap, mengangkat tangannya dan memukul Ling Tian dengan telapak tangan. Mata Ye Chen menjadi dingin, dan Yin Mingxi segera membunuh Tian Zhu, dan melumpuhkan dunia semu dengan telapak tangan. Jenderal gelap. Alam kuasi surga berhenti sejenak, dan menatap Tian Zhu yang berdiri di depannya dengan ekspresi jelek. Membunuh. Jenderal kematian Yin Ming kedua datang seketika, dan dengan pikiran di benak Ye Chen, Jenderal kematian Yin Ming membunuhnya, nyaris tidak menghalangi dia. Kemudian datanglah alam kuasi surga ketiga, keempat, dan kelima, masing-masing dengan aura pembunuh, memaksa Ye Chen untuk memanggil Jin Jie, Feng Yi, dan Huo Zhen, tiga jenderal Yin dan Ming yang mati. Ledakan. Ledakan. Gemuruh. 5 jenderal mati dari alam kuasi surga memblokir 5 jenderal mati dari alam kuasi surga, tetapi alam kuasi surga yang sebenarnya jauh lebih kuat daripada jenderal mati dari alam kuasi surga. Feng Yi terlemah hampir terpesona. Bunuh aku. Alam kuasi surga yang melawan Huo Zhen meledakkan setengah dari tubuh Huo Zhen menjadi abu terbang dengan satu telapak tangan, dan kemudian dia tidak lupa memerintahkan yang kuat di belakangnya untuk membunuh Ye Chen. Segera, sosok dari segala arah membuatnya kewalahan. Melihat ini, Ye Chen juga memanggil beberapa jenderal mati dari tingkat ke-9 alam Netherworld, dan melindungi dirinya sendiri di tengah. Kemudian, dia melihat sekeliling, Hao Tian Xuanzhen melawan Master Ling Zhen, Zhuge Tua dan yang lainnya bertarung dengan Zheng Yangzong yang kuat, dan Chen dan yang lainnya, dan Wu Sanpao juga bertarung berdarah. Namun, meski dengan bantuan banyak orang kuat, mereka masih berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan, karena terlalu banyak orang yang ingin membunuhnya, dan hampir tidak mungkin untuk dilawan. Aku tidak bisa tinggal di sini lagi, target mereka adalah aku. Ye Chen menarik napas dalam-dalam. Jika aku menghilang, mereka tidak perlu bertarung. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba membuka mata roda abadi dan memicu dao surgawi roda abadi. Kemudian, pusaran Xianlun Tiandao muncul, menelan dia yang terluka parah ke dalam lubang hitam ruang angkasa, untuk menyelesaikan krisis segera. Jika dia menghilang, maka pertempuran berikutnya tidak akan ada artinya. Krisis Hao Tian Xuanzhen dan yang lainnya adalah alami dilepaskan. Namun, begitu mereka memasuki lubang hitam ruang, mereka menyemburkan seteguk darah sebelum mereka bisa berdiri diam, dan seluruh tubuh mereka dihancurkan ke tanah oleh kekuatan yang kuat di lubang hitam ruang. Untuk saat itu, Ye Chen masih melihat apa itu. Itu adalah lautan udara, kacau, lebih tepat disebut lautan kekacauan. Itu benar-benar terlalu kuat, setiap sinar udara yang kacau beratnya jutaan kati, dan ada juga kekuatan nirwana yang mengamuk di dalamnya, kekuatannya begitu kuat, di depannya, Ye Chen hanya terasa seperti selembar kertas kosong yang rapuh kertas. Klik, klik. Pada saat itu, tubuh sucinya yang kuat mulai hancur, setiap inci darinya hancur, dan tulang-tulang di tubuhnya hancur berkeping-keping. Brengsek. Wajah Ye Chen tiba-tiba berubah, apa yang dia khawatirkan akhirnya terjadi. Tuhan tidak menjaganya kali ini, menyebabkan dia menghadapi krisis seperti itu tepat setelah dia memasuki lubang hitam ruang. Seperti yang dikatakan Taiksu Gulong, lubang hitam ruang ini penuh bahaya, dan dia akan terkubur di dalamnya jika dia tidak hati-hati, semuanya bisa terjadi dalam sekejap. Roda peri surga, buka. Ye Chen bahkan tidak memikirkannya, dia menggunakan roda surga abadi secara paksa. Dengan cara ini, dia baru saja melarikan diri ke lubang hitam ruang angkasa kurang dari sepertiga detik, dan kemudian keluar dari lubang hitam ruang angkasa. Jika tidak, dia mungkin akan dihancurkan menjadi abu terbang oleh lautan kekacauan. Untuk sesaat lagi, engah. Begitu dia kembali keluar, Ye Chen memuntahkan seteguk darah, dan seluruh tubuhnya jatuh dari kehampaan. Melihatnya dari kejauhan, penampilannya sangat menakutkan. Dia kehilangan lengannya dalam pertempuran dengan Yin Ziping sebelumnya, tetapi saat ini seluruh tubuhnya berlumuran darah, dan lebih dari 80% tulangnya patah di bawah tekanan. Lautan kekacauan di lubang hitam ruang setengah dari seluruh tubuh retak, dan tidak ada bentuk manusia. Saya mengandalkan. Melihat Ye Chen dalam bentuk seperti itu, Taiksu Gulong, yang berada jauh di dunia bawah tanah Zheng Yangzong, mau tidak mau terlihat pucat. Dia telah memperhatikan sisi ini sepanjang waktu. Dia kehilangan kontak dengan Ye Chen beberapa saat sebelumnya.
Sudah pasti bahwa Ye Chen memasuki ruang lubang hitam. Setelah beberapa saat, Ye Chen keluar dan menjadi seperti ini. Dia pasti berada di lubang hitam luar angkasa. Sebuah kecelakaan besar terjadi. Sepertinya kamu benar untuk menjelaskan pemakaman sebelumnya. Taixu Gulong menatap Ye Chen, karena keadaan Ye Chen saat ini tidak memiliki kekuatan untuk melawan, bahkan mungkin seorang biksu dalam keadaan matahari yang sebenarnya membunuhnya. Ledakan. Dengan raungan, tubuh berdarah Ye Chen jatuh ke tanah. Membunuh. Meskipun saya tidak tahu bagaimana Ye Chen berubah menjadi bentuk seperti itu, mereka yang ingin membunuhnya dimusnahkan seperti gelombang untuk pertama kalinya, dan gerakan besar yang telah dibuat untuk waktu yang lama kewalahan. Anak. Mata Hao Tian Xuanzhen memerah, dan dia ingin membunuhnya, tetapi Tuan Lingzhen dan yang lainnya dengan tegas memblokirnya dalam kehampaan. Sial. Zhuge tua dan yang lainnya juga mengubah ekspresi mereka secara drastis, bergegas dengan liar, tetapi mereka dihentikan oleh orang kuat mereka sendiri. Kamu Chen. Orang-orang seperti Sangguan Hanyu, Sangguan Yuer, dan Biyu semua menjadi pucat pada saat yang sama, karena tanpa kecelakaan, Ye Chen akan menjadi debu sejarah di detik berikutnya. Mati. Mati. Master seperti Zheng Yang dan Ling Zhen tersenyum ganas. Tuan Suci, ini. Melihat pemandangan di sini, Fuya buru-buru melihat Dong Huang Taixin di aula utama Tian Xuanmen. Melihat Dong Huang Taixin lagi, wajahnya juga sangat jelek, dan masih ada pandangan perjuangan di matanya yang indah, seolah-olah dia sedang membuat pilihan yang sulit untuk suatu keputusan. Ini hidupnya. Di bawah tatapan penuh harap Fuya, Dong Huang menarik napas dalam-dalam, tetapi dia tetap tidak mengulurkan tangan membantu, meskipun aku benar-benar ingin menyelamatkannya, tetapi menyelamatkannya adalah Anda harus membayar 1000 kali, 10.000 kali, 10.000 kali lipat harganya. Ledakan. Ledakan. Gemuruh. Sementara keduanya berbicara, cetakan telapak tangan, bayangan kepalan tangan, cahaya pedang, peta susunan, cahaya pedang, dan Shen Hong telah menekan Ye Chen. Di tanah, Ye Chen terbaring di sana tanpa daya, dengan darah memancar dari mulutnya, tidak dapat menggerakkan seluruh tubuhnya, matanya merah darah, tetapi dia hanya bisa menonton tanpa daya, bahkan jika dia mengorbankan beberapa jenderal yang mati, dia akan menjadi terbunuh dalam sekejap seluruh langit diserang dan dihancurkan menjadi sampah. Yang paling penting adalah saat ini dia tidak tahan badai sekecil apapun, serangan biasa apapun dapat membunuhnya. Nima, permainan besar. Seperti yang dikatakan Ye Chen, darah keluar dari mulutnya lagi. Namun, pada saat ini, kekuatan yang membuat dunia bergetar tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Segera, sosok cantik dengan pakaian putih keluar dari tubuh Ye Chen, tubuh halus Susi relatif berat, dan ketika telapak kakinya menyentuh tanah, tanah bergetar. Di bawah perhatian semua orang, wanita berbaju putih itu telah membentuk segel, dan suara yang terdengar seperti suara surga keluar dari mulut gioknya, yang sangat halus dan menyenangkan. 12 karakter surgawi formasi gelap hebat. Chapter 708, Mengubah Langit dan Bumi. Dengung-dengung. Saat suara wanita berbaju putih jatuh, tanah terbelah, dan berkas cahaya tebal menerobos tanah satu demi satu, menembus langit. Rune mengalir di setiap berkas cahaya, saling menjalin, dan memadat menjadi besar pesona menyelimuti Ye Chen di dalam. Di sini, Ye Chen, yang terbaring tak berdaya di tanah, menatap wanita berbaju putih dengan linglung, dengan ekspresi yang agak heran. Wanita berbaju putih itu sangat cantik, seluruh tubuhnya dikelilingi oleh cahaya yang indah, pakaian dan rambutnya diwarnai dengan kecemerlangan, kecantikannya yang seperti mimpi seperti peri di Guanghan, dia tidak menyinggung dunia sama sekali. Kenapa dia? Ekspresi Ye Chen menjadi sedikit aneh, karena wanita berbaju putih itu tidak lain adalah bonekanya, Zixuan. Ledakan, ledakan, dentang, bang. Ketika dia tercengang, serangan di seluruh langit telah mengenai pesona yang dipadatkan oleh Zixuan, dan terdengar raungan yang mengejutkan. Namun, yang mengejutkan semua orang adalah bahwa begitu banyak orang kuat dan begitu banyak serangan gagal menembus penghalang. Anda harus tahu bahwa serangan yang luar biasa seperti itu dapat membunuh alam kuasi surga di tempat ini. Sangat menggantung. Ye Chen membuka mulutnya, melirik pesona dengan heran, dan kemudian menatap Zixuan. Dia suci dan tanpa celah seperti biasa, pipinya ditutupi oleh cahaya kabur, dan Ye Chen hanya bisa samar-samar melihat pipinya yang acuh tak acuh, seolah semua gangguan di dunia tidak ada hubungannya dengan dia. Melihatnya, Ye Chen menemukan seberkas darah terjerat dengan cahaya yang meluap dari sudut mulutnya.
Tampaknya pesona itu telah diserang secara berlebihan, dan dia juga mengalami reaksi yang mengerikan. Menyerang. Serang aku. Melihat penghalang yang melindungi Ye Chen, dengusan dingin bergema di langit. Segera, kehampaan bergetar, dan senjata spiritual naik ke langit, meledak dengan kekuatan ilahi, dan sosok yang luar biasa semuanya menampilkan kekuatan gaib yang kuat, dan momentumnya menjadi satu, dan seluruh langit akan runtuh. Melihat ini, Ye Chen memegangi bahunya yang patah dan berdiri, tetapi dia sedikit goyah, dan mungkin jatuh kapan saja. Ledakan, dentang, bang. Segera, gelombang serangan kedua luar biasa dan mengenai penghalang tanpa urutan tertentu, penghalang itu bergetar hebat setelah dipukul, dan sudut mulut Zixuan meluap dengan darah lagi, dan wajahnya menjadi sedikit pucat. Jalan buntu. Ye Chen menatap Su Tian dengan ekspresi yang sangat bermartabat. Meskipun penghalang formasi Zixuan kuat, itu tidak bisa menahan banyak orang. Menurut serangan seperti itu, tidak peduli seberapa kuat penghalangnya, itu tidak akan bertahan lama. Sayangnya, saat ini, dia dalam kondisi lemah. Meskipun dia adalah tubuh suci kuno dengan kekuatan pemulihan yang sombong, dia terluka parah. Butuh setidaknya 3 hingga 5 hari untuk kembali ke kondisi puncak, dan orang-orang di luar tidak akan pernah memberinya kali ini. Tiba-tiba, Ye Chen menyadari bahwa tangan giok Zixuan telah diletakkan dengan lembut di bahunya, dan ekspresinya masih tanpa kegembiraan dan tanpa beban. Kamu. Ye Chen memandang Zixuan dengan tenang, tetapi ekspresinya agak aneh. Dia tidak tahu bahwa Zixuan masih hidup. Sampai sekarang, dia benar-benar mengerti mengapa Zixuan memukulinya malam itu. Oh, bukan karena dia menyentuh di mana dia tidak seharusnya. Segera, Ye Chen tiba-tiba mengerutkan kening, karena dia menemukan bahwa esensi suci di tubuhnya sedang dihisap oleh Zixuan. Jangan bergerak. Mengetahui bahwa Ye Chen akan melawan, Zixuan menceritakan kedua kata ini dengan enteng. Apa yang akan kamu lakukan? Ye Chen memandang Zixuan dengan sedikit cemberut, tentu saja dia akan menolak, karena Zixuan saat ini benar-benar terlalu aneh, membuatnya merasa tidak aman ketika dia lemah. Jangan bergerak, kata Zixuan, kata-katanya sangat indah, aku membutuhkan esensi tubuh suci untuk membantumu keluar dari masalah. Ye Chen mengerutkan kening lagi, tetapi dia tidak melawan lagi, karena pada saat ini dia pada dasarnya tidak memiliki kekuatan untuk melawan di depan Zixuan. Ada keheningan dalam pesona, Zixuan tidak berbicara lagi, dia hanya terus menghisap esensi tubuh suci Ye Chen, yang sepertinya sedang mengumpulkan kekuatan, bersiap untuk menampilkan kekuatan supernatural yang banyak dikonsumsi. Ledakan, dentang, bang. Sementara keduanya diam, serangan di luar menjadi semakin sengit. Bayangan tinju, pedang bersinar, lampu pedang, formasi, dan senjata spiritual melambai satu demi satu, dan penghalang padat berdengung dan bergetar. Postur runtuh. Ledakan. Langit dan bumi terus mengaum, dan ada sosok pertempuran besar di segala arah, momentumnya sangat besar, tetapi lelaki tua Zuge dan Hao Tian Xuanzhen semuanya ditekan dengan ketat di satu sisi, dan mereka tidak memiliki kesempatan untuk bergegas. Merusak. Di beberapa titik, teriakan keras terdengar, dan penghalang besar itu runtuh. Mati. Melihat penghalang itu rusak, ekspresi sosok di seluruh langit tiba-tiba menjadi mengerikan, dan mereka melepaskan kekuatan magis yang paling kuat, membanjiri langit dan menutupi langit, mencoba memusnahkan Ye Chen dan Zixuan. Melihat ini, Ye Chen tiba-tiba menatap Zixuan di sampingnya, bukankah tidak apa-apa? Dibandingkan dengan dia, ekspresi Zixuan acuh tak acuh, dan dia tidak melakukan gerakan yang tidak perlu, membiarkan serangan turun ke seluruh langit. Baru setelah serangan mantian hanya berjarak setengah kaki dari mereka, mata indah Zixuan memancarkan cahaya ilahi, membuat Ye Chen menghilang di tempat dalam sekejap, dan kemudian muncul di langit dalam sekejap. Dan saat mereka muncul di atas langit virtual, mereka yang menyerang mereka di langit virtual sebelumnya muncul di bumi. Terus terang, posisi kedua pihak berubah dalam sekejap. Saya mengandalkan. Ye Chen tampak kaget, matanya penuh kengerian. Melihat mereka yang menyerang mereka, seluruh orang dalam keadaan bingung. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Mereka masih berada di atas langit sedetik yang lalu, tetapi mereka muncul di tanah pada detik ini. Kemudian, langkah selanjutnya adalah acara utama. Serangan di seluruh langit tidak hilang karena kedua belah pihak bertukar posisi, dan mereka yang baru saja muncul di tanah diselimuti oleh serangan mereka sebelum mereka sempat bereaksi. Ledakan, gemuruh.
Di tempat, raungan yang mengejutkan terdengar, dan seluruh dunia bergetar. Serangan di seluruh langit menghancurkan tanah, dan orang-orang di tanah menderita bencana besar. Sebagian besar dari mereka dihancurkan oleh serangan mereka sendiri ketika mereka dalam keadaan kebingungan menjadi abu terbang, banyak dari mereka yang kuat di alam Netherworld. Gudong. Melihat pemandangan yang begitu tragis, Ye Chen, yang sedang mengamati langit, mau tidak mau menelan seteguk air liur, bertanya-tanya apakah dia harus seperti ini. Baru sekarang dia benar-benar mengerti mengapa Zixuan berganti posisi dengan lawan ketika serangan itu berjarak kurang dari setengah kaki dari mereka. Ini bukan saatnya lawan bereaksi. Fakta membuktikan bahwa dia sangat akurat, karena orang-orang itu benar-benar tidak bereaksi. Xianlun Tiani. Di aula utama Tianxuanmen, Fuya melirik gambar di tirai air, lalu memandang Dong Huang Taixin di sampingnya. Ini agak mirip dengan Xianlun Tiani, tapi itu bukan Xianlun Tiani. Lebih tepatnya, itu mengubah langit dan mengubah bumi. Dong Huang Taixin berbisik, dan menatap Ye Chen berdiri dengan mata yang indah Zixuan di sampingnya, dan semakin dia melihat padanya, cahaya yang lebih bermakna bersinar di matanya yang indah. Chapter 709, menyusut tanah menjadi 1 inci, mengubah alam semesta menjadi debu. Ledakan, ledakan, gemuruh. Di dataran biru kuno yang kacau, suara gemuruh menjadi satu kesatuan. Melihat dari kejauhan, ada sosok pertempuran besar di kehampaan ke segala arah, tetapi gerakan di tanah adalah yang paling keras. Sekelompok orang yang masih dalam keadaan kebingungan kewalahan oleh serangan yang mereka luncurkan, dan mereka berubah menjadi kabut darah berkeping-keping. Akibatnya, gelombang besar serangan melanda, dan lebih dari 90% dari hampir 10.000 biksu musnah, kurang dari 10% yang tersisa, dan lebih dari setengahnya lumpuh di tempat, hanya beberapa sosok yang malu yang melompat keluar. Gerakan sebesar itu mengejutkan semua orang yang bertarung di 4 arah, dan melihat ke atas dengan sepasang mata. Apa yang terjadi? Patriark Zhengyang melihat ke sisi ini dengan wajah muram, dan Du Guao, yang telah bertarung dengan banyak Patriark Zhengyang, juga melontarkan pandangan heran. Sedetik yang lalu, mereka semua menggunakan kekuatan supranatural untuk melawannya. Dalam kepanikan ini, sosok-sosok gelap di atas langit semuanya muncul di tanah, dan mereka secara kolektif diliputi oleh kekuatan mistik yang memenuhi langit. Itu wanita di sebelah anak itu. Di sini, Master Tai memandang Zixuan di samping Ye Chen dari kejauhan. Dia yang paling dekat dan bisa melihatnya dengan sangat jelas. Itu adalah kekuatan magis yang sangat tidak konvensional. Sungguh kekuatan supernatural yang misterius. Dan Chen melihat ke sana dengan kaget. Siapa wanita itu? Sangguan Hanyu dan yang lainnya menatap tubuh Zixuan dengan mata indah mereka, dan ketika mereka melihat wajah memikat itu, mereka merasakan perasaan aneh di hati mereka. Bunuh iblis. Dengan teriakan dingin, Tuan Lingzhen adalah orang pertama yang membunuh Ye Chen. Lawanmu adalah aku. Hao Tian Xuanzhen mendengus dingin, melangkah di depan Master Lingzhen, dan serangan itu adalah kekuatan supernatural. Saat Master Lingzhen bergegas maju, dia terlempar ke belakang dengan pengembalian telapak tangan. Lainnya, seperti Patriark Zhengyang dan Patriark Qingyun, pada dasarnya diblokir oleh lawan mereka dalam kehampaan. Pada saat ini, terutama Taoist Tongxuan, wajahnya paling jelek, karena Yin Ziping masih ada di tangan Ye Chen, dan dia juga memiliki token pengajaran dan peta Suantian Kyushu. Namun, saat dia akan membunuhnya, dia ditebas oleh gunung biadab raksasa dengan kapak. Jadi, kurang dari 3 detik setelah gencatan senjata, perang dimulai lagi. Perbedaan dari sebelumnya adalah bahwa kali ini Zugetua dan yang lainnya yang menghentikan leluhur Zhengyang untuk mendekati Ye Chen, untuk mengulur waktu bagi Ye Chen untuk melarikan diri, jika tidak, begitu banyak alam semu akan dibantai. Bersama jangan katakan bahwa Ye Chen dalam kondisi lemah sekarang, bahkan di kondisi puncak, dia belum cukup mati. Melihat Ye Chen lagi, dia berdiri terhuyung-huyung di langit yang kosong, sementara Zixuan di sampingnya sangat pucat, dan kecemerlangannya hampir musnah. Membayar harga yang menyakitkan. Membunuh. Ratusan sosok yang malu di tanah meraung satu demi satu, dan membunuh Ye Chen dengan ekspresi ganas. Kali ini, mereka belajar menjadi pintar. Alih-alih menyerang dengan kekuatan supernatural, mereka bergegas maju dengan pedang pembunuh di tangan mereka. Jika tidak, mereka mungkin akan mati di tempat jika terkena kekuatan supernatural aneh itu lagi. Melihat ini, Zixuan segera meraih lengan Ye Chen, berbalik, dan melangkah ratusan kaki jauhnya. Meninggalkan.
Di belakang mereka, ratusan sosok mengejar satu demi satu, masing-masing dengan wajah mengerikan seperti setan. Meskipun jumlah mereka tidak seseram hampir 10.000 orang sebelumnya, basis kultivasi mereka tinggi. Yang terlemah semuanya berada di tingkat ke-6 alam Netherworld, dan ada lebih dari selusin biksu di alam kuasi surga di antara mereka. Bisakah kamu melakukannya? Di depan, Ye Chen, yang ditarik oleh Zixuan, mau tak mau menoleh ke belakang, lalu menatap Zixuan yang pucat. Mengenai kata-kata Ye Chen, Zixuan mengabaikan kata-kata Ye Chen, dia sudah menginjak langkah kaki misterius, kecepatannya sangat cepat, dan dia melintasi langit seperti pelangi ajaib, dan setiap kali dia berangkat, cahaya seluruh tubuhnya akan musnah. Banyak ledakan, ledakan. Segera, ada raungan di kehampaan di depan. Kemudian, ada awan dan kabut yang mengepul, seperti ribuan kuda dan kuda yang berlari kencang, penuh dengan aura pembunuh. Saat berikutnya, Ye Chen melihat kerumunan orang yang luar biasa dibantai, baik mengendarai pedang terbang, atau mengendarai binatang buas, atau awan dan kabut terbang, semuanya padat, seperti gelombang laut. Tentara dari cabang ketiga Zhengyang. Wajah Ye Chen berubah menjadi sangat jelek untuk sesaat, karena dia menyadari bahwa pemimpin pasukan adalah Pang Tong, penguasa dari cabang ketiga Zhengyang, dan dia telah melihat orang ini sebelumnya. Selain itu, tempat ini paling dekat dengan aula cabang ketiga Zhengyang. Meskipun dia berharap tentara dari aula cabang ketiga Zhengyang akan datang untuk menyerang, dia tidak pernah menyangka mereka akan datang begitu cepat. Untuk membunuhku, pertempurannya terlalu besar. Ye Chen mencibir, pasukan istana cabang hanya akan dikirim selama perang, dan sekarang dia sangat terhormat untuk keluar dengan kekuatan penuh hanya untuk membunuh satu orang. Membunuh. Pang Tong adalah yang tercepat, dan dia yang pertama menyerang dengan pedang hantu di tangannya, memotong kekosongan dengan satu pukulan. Zixuan membawa Ye Chen bersamanya, nyaris melewati pukulan membunuh, dan kemudian menghilang dengan deru. Melihat Zixuan dan Ye Chen menghilang, Pang Tong mengerutkan kening. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Ye Chen hanya merasakan angin konstan di telinganya, dan matanya terpesona. Daripada mengatakan bahwa Zixuan menuntunnya untuk terbang, lebih baik mengatakan bahwa Zixuan menuntunnya untuk melompat, dan dengan satu langkah, dia bisa pergi ribuan kaki jauhnya. Teleportasi besar. Ye Chen sekali lagi dalam keadaan pikiran, terkejut dengan metode Zixuan. Itu menyusutkan tanah menjadi 1 inci. Suara Taiksu Gulong bergema di lautan ilahinya. Ini adalah metode ruang angkasa rahasia, yang dapat mengecilkan jarak ribuan mil menjadi 1 inci. Jika saya menjelaskannya seperti ini, kamu harus memahaminya. Sangat menggantung. Ye Chen mendengarnya dengan jelas, kekuatan supernatural seperti itu pasti keterampilan magis untuk menyelinap pergi. Hentikan mereka. Ketika Ye Chen terkejut, raungan marah Pang Tong tiba-tiba terdengar, dan pasukan dari aula cabang ketiga sangat mendesak, dan serangan seluas langit juga datang pada saat yang bersamaan. Suara mendesing. Zixuan memegang tangan Ye Chen, melarikan diri ribuan kaki dalam sekejap, dan muncul di pasukan aula cabang ketiga sebelum pasukan aula cabang ketiga dapat bereaksi, dia mengambil langkah dan bergerak lagi. Kedipan menghilang lagi. Dengan cara ini, dalam waktu kurang dari 3 detik, dia memimpin Ye Chen melewati pasukan aula cabang ketiga dan keluar dari pengepungan. Namun, seringnya casting metode rahasia untuk mengecilkan tanah menjadi beberapa inci hampir memusnahkan seluruh tubuh Zixuan. Kondisinya sangat aneh, dan dia memiliki kemungkinan untuk kembali menjadi boneka kapan saja. Brengsek. Segera, ada teriakan marah di belakangnya. Di tempat, mereka yang mengejar dan membunuh Ye Chen dan pasukan cabang ke-9 Zhengyang Zong bergabung menjadi satu tempat dalam sekejap, mengejar dan membunuh Ye Chen dan yang lainnya secara berlebihan. Di sini, Zixuan sekali lagi menggunakan kekuatan sihirnya untuk mengecilkan tanah menjadi 1 inci dan membawanya ke hamparan pegunungan. Mengubah alam semesta menjadi debu. Segera, bisikan halus terdengar, dan Zixuan dan Ye Chen yang terbang ke pegunungan segera menghilang. Pasukan dari cabang ketiga Zhengyang dan orang-orang kuat yang mengejar dan membunuh Ye Chen melarikan diri melintasi pegunungan yang bergulung, mengejar dan membunuh mereka dalam satu arah bahkan tanpa memikirkannya, dan momentumnya luar biasa besar. Tempat macam apa ini? Suara terkejut Ye Chen terdengar dari sudut pegunungan. Saat ini, dia melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu, kabut putih tidak terlalu besar, panjangnya hanya 3 atau 4 kaki. Ini adalah ruang debu yang saya buka. Di samping, Zixuan berbisik,
kita sekarang berada dalam butiran debu. Sangat menggantung. Ye Chen terkejut, dan sekali lagi dikejutkan oleh metode Zixuan. Pada saat ini, tidak ada yang mengira bahwa mereka sebenarnya bersembunyi di sebutir pasir. Ini adalah kekuatan supernatural yang menantang surga. Setelah sehari, pasir dan debu akan dibuka segelnya. Zixuan berbicara lagi, dan ada sinar darah yang keluar dari sudut mulutnya, dan pancaran seluruh tubuhnya juga sangat redup saat ini. Terima kasih banyak. Ye Chen menatap Zixuan dengan ekspresi aneh. Ada sedikit senyuman di sudut mulut Zixuan, tapi dia mengangkat lengan gioknya sedikit, dan tangan gioknya dengan lembut menyentuh wajah Ye Chen, dan ekspresinya menjadi sedikit aneh saat ini. Kamu, Ye Chen tampak sedikit terkejut. Di Huang, ada penerus di tubuh suci. Zixuan tersenyum, matanya yang indah menjadi kabur, dan pipinya penuh dengan perubahan, kuyu, kelembutan, kesedihan, dan nostalgia. Chapter 710, Asal-usul Zixuan. Di Huang. Meskipun suara Zixuan sangat rendah, Ye Chen masih mendengarnya, dan hatinya sangat tersentuh. Kaisar Huang, tubuh suci kuno yang paling kuat dalam sejarah, pernah berperang melawan 5 kaisar sendirian, berjuang sampai tetes darah suci terakhir. Ye Chen memikirkan legenda tentang Kaisar Huang yang dikatakan Taixu Gulong, dan sekarang dia mendengar nama ini dari mulut Zixuan, bagaimana mungkin dia tidak terkejut. Dari ekspresi Zixuan, dia yakin bahwa dia mengenal Di Huang sejak lama, dan mereka memiliki hubungan yang tidak biasa. Di sini, tangan giok Zixuan tidak menyentuh wajahnya, dan membeku di udara. Pada saat ini, pancaran seluruh tubuhnya benar-benar musnah, dan ekspresinya juga menjadi kusam pada saat yang sama. Matanya sangat kosong, dan dia berdiri di sana, tak bergerak, seperti mayat. Zixuan. Ye Chen memanggil ragu-ragu, tetapi tidak mendapat jawaban. Kembali menjadi boneka lagi. Ye Chen berbisik, lalu mencoba memberi perintah pada Zixuan. Segera, Zixuan yang mendapat perintah bertindak, dan benar-benar menjadi boneka lagi. Tiba-tiba, Ye Chen membuka Six Pates Immortal Will Eyes, menatap Zixuan, berharap menemukan beberapa petunjuk darinya. Segera, dia menemukan setetes darah jauh di tengah alis Zixuan, bersinar dengan cahaya warna-warni yang redup, tetapi itu membuat orang-orang gemetar dari hati, membuat orang tidak berani melihatnya secara langsung. Segera, Ye Chen menarik pandangannya, dan mata Xianlun masih sedikit perih, mungkin intipnya menyentuh semacam pantangan. Zixuan, dari mana asalmu? Ye Chen mengerutkan kening dan menatap Zixuan di depannya. Meskipun dia tertidur lelap, misteri dan kekuatannya lebih menakutkan daripada siapapun yang pernah dia lihat. Tuan Long, apakah Anda tahu dari mana asalnya? Ye Chen memanggil Taixu Gulong. Ada jejak prestise kaisar yang tersembunyi di dalam tetesan darah itu. Itu pasti berhubungan dengan kaisar, sama seperti aku. Jadi menggantung. Ye Chen terkejut. Jika harapanku benar, dia harus menjadi satu-satunya permaisuri Donghua di antara 130 kaisar Yuesang dan Xuan Huang yang menjadi kaisar sebelum berusia 5.000 tahun, kata Taixu Gulong dengan santai. Sungguh, kamu tahu. Ye Chen memandang Taixu Gulong dengan tidak percaya. Selama kaisar terlibat, kapan aku pernah membuat lelucon? Taixu Gulong mengelus janggut naga, dia menyebut Di Huang, dan kamu terlihat sangat aneh. Kemungkinan besar itu adalah sisa jiwa permaisuri Yuesang atau setetes sisa darah, setelah bertahun-tahun mengendap tanpa henti, telah melahirkan kebijaksanaan spiritual. Mendengar maksudmu, masih ada hubungan yang baik antara permaisuri Donghua dari masa lalu dan Kaisar Huangku, yang berasal dari garis keturunan tubuh suci. Ye Chen bertanya ragu-ragu. Itu pasti ada hubungannya. Ini di Dacu. Jika ada di surga dan 10.000 wilayah, Anda dapat mengambil biksu manapun dan mengetahui legenda mereka. Permaisuri Yuesang adalah orang kepercayaan tertinggi dari tubuh suci Kaisar Huang. Tidak mungkin untuk menjadi seorang kaisar, dan tanpa mereka, kita tidak akan menjadi seperti sekarang ini. Bukankah akan ada kita hari ini? Ye Chen tertegun, apa? Apa maksudmu? Untuk menjadi seorang kaisar, kamu harus mengatasi malapetaka kaisar. Taixu Gulong menjelaskan, ketika permaisuri Donghua melewati malapetaka kaisar di masa lalu, dia memperingatkan pusat kekuatan kaisar di negeri asing. Mereka berlima. Untuk melindungi Donghua kaisar wanita bernama Kaisar Agung, dan darah Di Huang mengorbankan asal-usul tubuh suci, sebagai ganti kekuatan tempur paling puncak, dan dengan paksa memblokir 5 kaisar besar. Terlalu tragis, Di Huang tewas dalam pertempuran, dan darah serta tulang langit dan 10.000 wilayah Chengshan. Untungnya, usaha mereka tidak sia-sia,
Yue Sang menjadi kaisar, memukul mundur pusat kekuatan asing, dan melindungi surga dan banyak domain selama 90.000 tahun penuh. Apakah permaisuri Donghua membangkitkan Di Huang? Pertanyaan Ye Chen agak gosip, tetapi dia masih memiliki harapan di hatinya, berharap Yue Sang dan Di Huang dapat memiliki cinta seumur hidup. Kaisar tidak maha kuasa, kata Taeksu Gulong dengan santai. Sayang sekali, Ye Chen hanya bisa menghela nafas. Jadi, jika tidak ada Kaisar Huang dan Permaisuri Donghua di masa lalu, langit dan alam yang tak terhitung jumlahnya akan lenyap, dan tidak akan ada generasi mendatang. Lalu apakah mereka punya anak? Apakah kamu akan terus berbicara omong kosong denganku? Taeksu Gulong melirik Ye Chen, dengan keterampilan ini, kamu mungkin juga pulih dari cederamu secepat mungkin, aku ingin mendengarnya, dan aku akan memberitahumu tentang itu selama 800 tahun ketika Anda kembali. Nima, aku lupa tentang ini. Ye Chen terbangun seperti mimpi, dan buru-buru duduk bersila di tanah. Butir debu ini akan dibuka dalam sehari, jadi dia harus pulih dari luka-lukanya sesegera mungkin selama hari ini, jika tidak, dia akan dipukuli sampai mati oleh sekelompok orang kuat jika dia bertemu dengan orang-orang kuat itu lagi. Klik itu. Klik itu. Segera, tulang bertabrakan dan berbunyi klik di ruang debu, dan terdengar juga suara guntur dan kilat yang merobek. Pemurnian tubuh dan pemurnian jiwa Ye Chen disinkronkan lagi, ditambah dengan kekuatan pemulihan yang kuat dari tubuh suci kuno, seluruh tubuhnya penuh asap, lukanya sembuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, dan lengan yang patah juga terlihat dengan mata telanjang tumbuh dengan kecepatan. Pada saat yang sama, 9 avatar di dunia bawah tanah Zhengyang Zong terus-menerus mentransmisikan esensi bumi, dan 9 avatar di gurun juga mentransmisikan kekuatan bintang. Klik, klik. Selain itu, semua jenis pil terbang keluar dari tas penyimpanan Ye Chen, dan nilai terburuk semuanya ada di tubuh Sun Wen. Semuanya berlangsung dengan tertib. Di luar, orang-orang yang mengejar dan membunuh Ye Chen berbalik satu persatu, masing-masing dengan wajah jelek seperti terong ungu. Mereka tangguh, mengejar mereka lebih dari 80.000 mil, tetapi mereka tidak menangkap apapun. Poin ini harus dikaitkan dengan Zixuan. Pada saat dia membawa Ye Chen ke ruang berdebu, dia mengorbankan 2 cahaya ilahi, dan orang-orang itu hanya mengejar 2 cahaya ilahi, mengejar mereka, 2 sinar cahaya menghilang. Brengsek. Sosok yang luar biasa kembali ke kutukan Chang Yuan kuno yang kacau. Sekarang, karena perang besar, Chaos Ancient Chang hancur, dan seluruh dunia hancur, tetapi ketika mereka kembali, kekuatan tidak saling bertarung, tetapi saling berhadapan di atas langit virtual. Seperti yang dikatakan Ye Chen, jika dia menghilang, pertempuran mereka tidak akan ada artinya. Arti dari keberadaan mereka adalah untuk menahan satu sama lain. Apakah kamu ingin mengejar dan membunuh Ye Chen? Maaf, saya tidak bisa membiarkan Anda pergi. Anda ingin menyelamatkan Ye Chen? Maaf, kami juga tidak akan membiarkan Anda pergi. Pertempuran yang hebat. Melihat pasukan dari cabang ketiga Zhengyang Zong kembali dengan wajah cemberut, lelaki tua Zuge memandang leluhur Zhengyang dengan desahan dan lidah. Kalian benar-benar mampu merebut yang pertama tingkat alam Netherworld dan memobilisasi seluruh aula pasukan. Melihat leluhur Zhengyang dan yang lainnya, mereka langsung mengabaikan kata-kata Zuge, tetapi menatap Pang Tong, penguasa cabang ketiga Zhengyang, di mana orang. Lari. Pang Tong menundukkan kepalanya. Untuk apa mereka semua? Patriark Zhengyang tiba-tiba menjadi marah. Untuk membunuh Ye Chen, mereka menggunakan seluruh istana tentara. Pertempuran besar seperti itu bisa membuat orang melarikan diri. Kamu masih tak tahu malu, kenapa? Jangan makan kotoran.